Dalam upaya menggerakkan percepatan transformasi aparatur, Presiden telah menetapkan sebuah core value ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada penerapan core value ASN berakhlak, kami memilih Bapak Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration yang merupakan seorang pengusaha dan filantropis Indonesia sebagai role model dalam penerapan core value ASN tersebut. Berorientasi pelayanan. Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan Direksi BUMN untuk menggratiskan seluruh layanan fasilitas umum dan sosial di perusahaan plat merah, seperti yang terjadi pada SPBU. Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan jajaran direksi perusahaan plat merah untuk menggratiskan semua fasilitas umum dan sosial di BUMN. Titah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE/MBU/11/2021 tentang peningkatan mutu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial BUMN. Perintah ia keluarkan supaya pungutan tak membebani masyarakat. Bersama Kejaksaan Agung Berantas Korupsi PT Garuda Indonesia, melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Erick Thohir berhasil mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Keberhasilan sistem kolaborasi yang Erick Thohir terapkan diakui sukses oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Harita Simanjuntak. Terbukti, kasus-kasus penyelewengan di tubuh BUMN mampu cepat dituntaskan. Ia juga mengatakan sistem kolaborasi yang dibawa Erick Thohir ini bukan hanya bertujuan untuk menangkap para tersangka koruptor. Namun, Harita melihat jika beliau memang berkomitmen untuk menyehatkan kembali BUMN. Kompeten. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Bapak Erick Thohir memiliki pengalaman panjang dalam dunia ekonomi internasional. Pengalaman Bapak Erick Thohir tersebut dinilai kompeten dalam memimpin Indonesia di masa mendatang. Beliau dinilai dapat mendorong sektor ekonomi tanah air menjadi lebih baik. Hal itu tidak terlepas dari rekam jejak Bapak Erick Thohir sebagai pengusaha sukses tanah air. Sebut saja, beliau pernah menjabat sebagai Presiden klub Inter Milan. Selain itu, beliau memiliki segudang prestasi, salah satunya yaitu keberhasilannya memegang kendali sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018. Baru-baru ini pula beliau terpilih menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Jaringan usaha Bapak Erick Thohir pun bahkan sukses berkembang di level internasional. Kondisi tersebut tentu bisa menciptakan dampak positif nyata terhadap kemajuan bangsa ke depan. Bapak Erick Thohir melalui kemampuannya itu dinilai dapat membangun sinergi ekonomi Indonesia dengan negara lainnya. Karena seperti yang kita tahu betul, bagaimana ke depannya Indonesia ini harus berintegrasi dengan ekonomi global. Elektabilitas Bapak Erick Thohir digadang-gadang akan menjadikan beliau sebagai bakal calon wakil presiden tahun 2024. Baru 1 minggu semenjak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung melakukan langkah cepat. Beliau langsung bertemu dengan sejumlah pihak terkait lembaga tersebut, seperti perwakilan FIFA, mengadakan rapat bersama Exco PSSI yang baru, menuju pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong terkait persiapan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Selain itu, Erick Thohir juga menemui salah satu wasit Liga 2, yaitu Rohani, yang alih profesi menjadi pedagang kembang tahu dikarenakan Liga 2 yang dihentikan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir ini merupakan wujud dari strategi harmonis, yaitu menjalin hubungan baik antar lembaga terkait dalam melakukan pendekatan sesama individu. Loyal. Erick menilai perusahaan BUMN menjunjung tinggi prinsip good corporate governance, dan pemegang jabatan di perusahaan BUMN juga harus memiliki hubungan yang baik dengan lembaga terkait selain menyajikan kebutuhan pasar saat ini.
Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas. Saya loyalitas ke Presiden karena saya pembantunya beliau, tegasnya. Berikutnya, Erick membocorkan bahwa Kementerian BUMN sudah mencanangkan untuk meniadakan alokasi APBN untuk perusahaan plat merah. Kedepannya, atas persetujuan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian BUMN meminta agar perusahaan diberikan hak dividen 1% dari total seluruh laba bersih perseroan. Atau jika rencana pengalokasian dividen untuk perseroan tersebut disetujui, Erick menilai persaingan antar perseroan akan semakin sehat ke depannya. Erick Thohir memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan transformasional sendiri didefinisikan sebagai sikap pemimpin dalam mendorong sumber-sumber daya agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara memberikan inspirasi untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Dalam mendorong sumber dayanya untuk bekerja secara gesit, Erick Thohir sering memberikan motivasi atau inspirasi bagi para karyawannya dalam berbagai kesempatan. Motivasi yang selalu ia berikan ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas kinerja karyawan BUMN. Atas sifatnya yang adaptif, banyak generasi muda yang tertarik pada gaya kepemimpinan adaptif Erick Thohir dalam menghadapi kondisi modernisasi dan menjadikan sikap kepemimpinannya sebagai acuan dalam memimpin. Bukti sikap adaptif secara nyata ditunjukkan dari kepekaannya terhadap banyaknya jumlah penduduk produktif di Indonesia, sehingga target pendekatan Erick Thohir banyak mengarah pada generasi milenial dalam memberikan motivasi-motivasi yang berkaitan dengan ajakan untuk menjadi the next leader yang mumpuni di lingkungan pemerintahan sebagai upaya dalam menciptakan perubahan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kolaboratif, kolaborasi dengan perusahaan swasta, organisasi NU, serta sektor UMKM. Erick Thohir sangat gencar melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat dan negara. Ia menggandeng seluruh stakeholder untuk menggerakkan ekonomi bangsa, seperti halnya kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan industri baterai listrik di Indonesia, kerjasama dengan organisasi Islam terbesar di dunia dan di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama, dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat dengan mendirikan 250 badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Bahkan, kolaborasi ini menyentuh hingga akar rumput dengan menyalurkan bantuan pendanaan usaha. Salah satunya bantuan pendanaan untuk sektor UMKM yang terus digalakkan hingga menyentuh angka 50 triliun rupiah di tahun 2023. Angka pendanaan tersebut meningkat menjadi 25,6 triliun rupiah dari tahun 2022. Di mana di tahun 2022 angka pendanaan untuk UMKM dari Himbara menyentuh angka 24,4 triliun rupiah. Dalam pengembangan SDM, menurutnya sumber daya alam Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dilakukan industrialisasi. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Erick menjelaskan, potensi sumber daya alam di Indonesia salah satunya adalah nikel. Menurutnya, nikel bisa dimanfaatkan untuk pembuatan baterai. Selain nikel, Erick juga menjelaskan jika 75% Indonesia merupakan lautan dan hanya 25% adalah daratan. Data yang dia dapatkan selama ini jumlah penjualan sektor perikanan Thailand dan Vietnam lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Aspek ekonomi di agrikultur juga mengalami permasalahan, terutama soal penyusutan lahan pertanian yang terjadi hampir setiap tahun.